Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait Proxmox Virtual Environment ya, dimana kita saat ini masih masuk ke dalam series Proxmox Helper Script, dimana kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan untuk bagaimana caranya untuk menginstal sebuah plugin dari Proxmox Helper Script, menginstal kontainer secara otomatis ya. Jadi kita lanjutkan di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas beberapa tool yang sudah kita install. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menginstal AdGuard ya. Kita bisa search AdGuard. Oke, AdGuard Home. Kita bisa klik. Jadi AdGuard ini merupakan sebuah tool yang berfungsi untuk melakukan proses sebuah tool open source ya, yang bisa kita hosting secara pribadi untuk memblokir iklan, tracker, phishing, malware, website, dan ancaman-ancaman lainnya yang ada atau yang berasal dari internet menggunakan sistem DNS based solution ya. Jadi kita langsung saja, kita tinggal copy scriptnya, terus kita tinggal lakukan paste pada menu shell, kita tempel, enter. Sistem Proxmox-nya akan melakukan eksekusi ya. Kita bisa lihat di sini, dia akan melakukan proses eksekusi terhadap proses instalasinya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan pull secara manual dan lain sebagainya. Oke, this only transmit without data. Oke, kita bisa enter. Kita bisa pilih default installation. Nah, jadi berikut adalah data-data terkait instalasi AdGuard ya. Dia menggunakan sistem operasi Debian 13. Dia akan menggunakan 2 GB disk space, CPU-nya 1 core, dan RAM size-nya 512 MB. Oke, kita tunggu sampai proses instalasi ya, proses download dari Debian 13 template-nya selesai. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan coba pause videonya sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses selanjutnya dia akan melakukan proses create ya. Setelah proses download template dari Debian 13 selesai, kita bisa lihat di sini dia akan membuat sebuah kontainer baru dengan ID 100 ya, sudah dibuat saat ini. Dia akan menjalankan LXC container ya, sudah berjalan, dan dia akan melakukan proses pengujian ya dan konfigurasi beberapa poin ya, seperti konfigurasi network, konfigurasi awal untuk AdGuard-nya, dan lain sebagainya. Jadi semuanya dijalankan secara otomatis. Ya, oke. Kita bisa lihat di sini ya, proses deployment-nya sudah berhasil. Dia sudah mendapatkan alamat IP, dan harusnya kita bisa akses ya. Kita bisa ping. Terus IP versi 4-nya sudah connect ke internet, dia berhasil melakukan proses update informasi, melakukan update kontainer, sistem operasi dari kontainer, dan melakukan instalasi untuk AdGuard Home ya, versi 0.107. Service-nya sudah jalan, konfigurasinya sudah jalan, dan kita bisa akses langsung melalui tautan berikut ya. Kita akan coba copy, salin, terus kita buka tab baru, kita tempel. Oke, AdGuard-nya sudah berhasil terinstall ya, hanya menggunakan script yang sudah kita copy paste tadi. Langkah setup-nya kita bisa klik mulai, terus dapat diakses di semua interface. Kita bisa pilih selanjutnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama, username ya. Oke, kita masukkan kata sandi. Kita bisa klik selanjutnya. Nah, selanjutnya AdGuard-nya berhasil dikonfigurasi. Agar AdGuard dapat berfungsi dengan baik, kita perlu mengkonfigurasi perangkat untuk menggunakannya. Jadi server DNS AdGuard-nya akan menggunakan alamat sebagai berikut ya, 127.0.1.13.140. Jadi dari sisi mikrotiknya, misalnya kita punya router di rumah, harapannya DNS-nya dapat diarahkan ke IP AdGuard-nya ya. Begitu juga ketika kita pakai Windows.
ya kita harus mengarahkan konfigurasi NS-nya atau domain name system-nya ke server Edgeguard yang sudah kita deploy ini. Oke. Jadi kita akan setting hal-hal tersebut sehingga seluruh traffic yang akan masuk atau keluar dari komputer kita maupun jaringan kita dapat diteruskan dulu ke Edgeguard. Selanjutnya kita bisa pilih, di sini kita bisa pilih opsi ya, dark mode. Kita bisa klik tombol selanjutnya dan kita bisa open beranda. Selanjutnya kita bisa install ya, kita bisa login menggunakan username yang sudah kita create tadi. Oke, ini tampilannya kurang lebih. Jadi kita punya tampilan beranda, dashboard, kita punya pengaturan, pengaturan umum, ya, pengaturan DNS dan banyak lagi ya, pengaturan DHCP, penyaring untuk filteringnya, ya. Kita punya daftar blokir DNS, daftar whitelist DNS, dan ada DNS rewrite. Oke, semuanya sudah disajikan dengan cukup mudah ya, dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan. Jadi di dashboard ini kita bisa melihat ya statistik-statistik yang saat ini terjadi di jaringan ya. Contohnya kita akan coba untuk mengarahkan IP ya, mengarahkan NS kita ke touching adapter setting, terus kita pilih yang WiFi, kita properties. Nah, untuk mengecek saja ya. Terus sorry, di sini tidak perlu. Di sini kita cukup ganti ke 192.168.13.140. Oke, kita bisa oke. Kita oke lagi. Sekarang NS-nya sudah diarahkan ke Edgeguard-nya ya. Kita pastikan bisa ping ke Edgeguard, ping 13.140. Oke, bisa. Nah, di sini kita bisa segarkan statistik. Nah, ini sudah mulai kebaca ya. Jadi ketika ada sebuah klien yang mengarahkan trafficnya ke Edgeguard Home, di sini langsung tampil ya. Ada berapa query DNS-nya, berapa query yang diblokir. Terus ada juga statistik umum, ada kliennya, ada query domain otomatis ya, query apa saja yang diblok. Terus ada domain yang diblokir yang teratas dan ada hulu teratas ya. Jadi itu untuk Edgeguard ya. Selanjutnya kita akan coba tool PVE Net Data ya. Kita akan coba PVE Net Data. Jadi PVE Net Data ini adalah sebuah fitur PVE spasi Net Data ya. Jadi ini merupakan sebuah fitur di mana berfungsi untuk agar kita bisa melakukan monitoring ya aktivitas dari PVE host kita ya. Jadi ini Net Data merupakan sebuah aplikasi open source yang dapat melakukan monitoring ya, merupakan monitoring tool yang akan melakukan monitoring secara real time terkait performance dari Proxmox kita ya. Jadi untuk menginstal, jadi ini termasuk dalam paket add-on ya, tambahan. Kita bisa install. Kita bisa langsung paste ya. Paste. Enter, maka dia akan melakukan proses instalasi untuk net datanya. Sini kita bisa pilih opsi install. Are you sure? Kita bisa konfirmasi yes. Verbose kita bisa pilih yes. Oke. Was interrupt run dpkg reconfigure min a ya. Kita bisa ketikkan dpkg configure min a. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Ya, seperti ini histori dari proses instalasi yang kita lakukan sebelumnya ya. Oke, kita sudah dpkg reconfigure dan kita bisa eksekusi kembali. Kita install, yes,
verbose, enter. Oke, dia akan melakukan proses instalasi NetData untuk mempermudah kita untuk melakukan proses monitoring terhadap layanan-layanan server yang kita kelola ya. Oke, dia akan download paket-paket NetData-nya. Jadi paket-paket ini berfungsi sebagai agent yang akan melakukan proses pengiriman data ya, sehingga kita bisa melakukan monitoring Proxmox virtual environment kita dari internet ya, meskipun kita tidak punya IP public, kita tetap bisa memantau berapa traffic harian ya, berapa traffic per jam, meliputi penggunaan memori dan lain sebagainya. Oke, sistemnya sedang melakukan generate. Kita cukup menunggu ya sampai proses instalasi selesai. Ya oke, proses instalasi NetData-nya sudah berhasil ya. Selanjutnya kita bisa mengakses NetData-nya menggunakan IP ya, berikut ya 192. IP-nya sama ya dengan Proxmox, hanya berbeda portnya. Kita tinggal akses, kita open. Oke, akan diarahkan ke NetData-nya. Selanjutnya kita akan melakukan sign in ya. Melakukan sign in untuk mendaftarkan server kita ya. Nah, untuk sign in ini kita akan menggunakan sign in menggunakan Gmail. Jadi teman-teman bisa pakai akun Gmailnya masing-masing ya. Oke, setelah kita login menggunakan email, kita akan ada konfirmasi seperti ini ya. Do you trust 192.168.13.139? Authorize this URL will allow you request NetData user data. Kita bisa yes, bahwa kita punya, bahwa ini benar-benar server kita ya. Nah, kita bisa beri nama Wallet Umar Space. Kita bisa next. Terus please run the command below. Jadi kita diminta untuk menjalankan perintah berikut di Proxmox kita ya. Artinya oke, tidak pakai sudo. Kita hapus sudonya. Kita cat. Terus kode ini akan kita kopikan kembali ke NetData-nya, private key-nya ya. Oke, jika sudah kita bisa enter. Oke, kita bisa claim untuk servernya. Jadi tadi terhalang. Jadi kita bisa zoom out. Ini proses claimingnya sedang berjalan. Oke, kita tunggu progresnya. Sedang melakukan since ya. Bisa lihat di sini node-nya sudah kelihatan ya. Ada PVE node-nya. Kita bisa klik sistem ya untuk melihat beberapa informasi yang ada di servernya. Oke, kita diminta untuk menunggu beberapa detik ya, beberapa menit sampai proses scene-nya berjalan. Nah, kita juga bisa memantau menggunakan htop ya. apt install htop. Kita akan coba pantau apakah proses NetData-nya sudah jalan. Oke. Jadi saat ini proses NetData-nya sudah berjalan dan menandakan bahwa NetData-nya sedang melakukan proses pertukaran data ya. Pertukaran data antara server dan klien. Seperti itu. Ya, jadi di sini sudah kelihatan berapa retention penggunaan disknya dan lain sebagainya. Oke, kita coba refresh ya, dan kita bisa lihat sudah masuk ke tampilan NetData-nya ya. Jadi ini tampilan dari server kita. Oke. Dari server kita ada total disknya, ada berbagai parameter ya, monitoring sudah kelihatan ya. Ada CPU-nya, berapa penggunaan CPU-nya, ada ya cukup detail informasi yang ditampilkan ya, kita bisa pantau di sini ya. Di bagian memori juga sangat detail, ada available, ada usage, ada activity dan berbagai data yang bisa kita pantau di sini ya.
Ada kontainer NVM, ada berapa kontainer yang lagi jalan. Ada kontainer Edgeworth ya, benar. Terus kita juga bisa pantau kontainer CPU-nya ya, penggunaan CPU dari kontainernya kita bisa pantau. Seperti itu. Oke, sudah kurang lebih 15 menit ya video ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan kembali membahas ya topik terkait PVE helper script yang semoga saja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar dan teman-teman sistem administrator dalam melakukan proses manajemen ya. Proses manajemen, proses konfigurasi dari layanan-layanan yang ada di Proxmox Cluster. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.